Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Sekar Putri Mahanani dari Angkatan 3 dengan nomor urut 58. Hari ini saya akan menjabarkan rangkuman dari modul 1 yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama di kelompok saya, kelompok 3, yaitu Bapak Andi Mansur. Hari ini terdapat dua topik utama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dari materi wawasan kebangsaan dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Dan untuk wawasan kebangsaan ini sumbernya ada dari Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu untuk nilai-nilai bela negara sendiri, pada poin utamanya ini berkonsep untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Nah, ini juga didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Untuk wawasan kebangsaan sendiri itu memiliki 4 nilai-nilai kebangsaan. Dengan yang pertama itu Pancasila yang sudah dipedomani menjadi 5 nilai, yaitu nilai religius, nilai kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan juga keadilan. Pertama kali, sejarahnya sedikit, pertama kali Pancasila ini diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno, atau Presiden pertama kita, pada 1 Juni 1945 dengan sebagai landasan filosofi yang tujuannya untuk menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Selain itu, untuk tujuan dari Pancasila sendiri itu sebagai dasar negara dan sumber hukum. Juga sebagai kita sebut dengan bintang pemandu atau Late Star, yang mana itu untuk mempersatukan atau menyatukan Indonesia atau paham-paham yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Dasar kita dengan 3 nilai utama, yaitu demokrasi, kesamaan derajat, dan juga ketaatan hukum. Pada poin utamanya, Undang-Undang Dasar ini memiliki prinsip konstitusionalisme dan juga paham negara hukum. Tujuan adanya undang-undang ini sebagai pembatas kekuasaan pemerintah dalam konteks supaya tidak berjalan sewenang-wenang, sehingga dampaknya pada warga negara itu memiliki hak yang dilindungi. Nah, prinsip ini pun dipertegas kembali di amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Lalu untuk Bhinneka Tunggal Ika, 3 poin utamanya adalah nilai kepedulian, toleransi, nilai keadilan, dan nilai gotong royong. Sejarahnya sedikit, untuk Bhinneka Tunggal Ika ini asalnya dari buku atau Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Nah, saat itu awalnya berfungsi sebagai pemersatu keragaman agama. Namun kini sudah diperluas lagi dan dipertegas lagi dalam konteks NKRI, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini mencakup keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Untuk representatifnya ada pada lambang Garuda Pancasila. Lalu untuk nilai-nilai kebangsaan dalam hal NKRI, 3 nilai utamanya ada nilai kesatuan wilayah, yang kedua nilai persatuan bangsa, dan yang ketiga nilai kemandirian. Tujuan dari NKRI ini terdapat 4 hal penting yang berada atau kita bisa lihat di pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini untuk poin utamanya, sehingga kristalisasi atau hasil akhirnya dari nilai-nilai kebangsaan ini ada 7. Yang pertama ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan. Yang
6 pluralis dan multikultur, dan yang 7 dan terakhir patriotisme. Lalu untuk wawasan kebangsaan itu terdapat poin utama atau 4 hal yang ini juga merepresentasikan atau identitas negara kita, yaitu ada bendera, di mana kita menyebutnya sebagai sang merah putih, lalu bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara kita, dan itu tertuang pada pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahasa Indonesia ini pertama kali dikembangkan atau dinyatakan ya sebagai bahasa persatuan di Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Lalu untuk lambang negara kita itu direpresentasikan oleh Garuda Pancasila yang kita bisa sama-sama lihat. Garuda Pancasila ini kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan dengan perisai yang di jantung Garuda itu juga digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan itulah semboyan Bhinneka Tunggal Ika tadi. Dan untuk lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Untuk indikator nilai-nilai bela negara itu ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Untuk sistem administrasi NKRI atau umum kita sebut dengan Sankri, itu terdapat 2 landasan. Di sini landasan ideal dan landasan konstitusional. Untuk landasan idealnya itu berdasarkan dari Pancasila dan ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Untuk landasan konstitusionalnya itu ada di Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertulis tertinggi di hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Lalu dari modul pertama, jika direfleksikan implementasi saya sebagai CPNS pada wawasan kebangsaan ini sudah saya lakukan selama menjadi CPNS adalah bagaimana cara saya memandang tugas, di mana tugas pekerjaan saya ini berkaitan dengan pelayanan, baik itu kepada mahasiswa maupun kepada pasien yang kami undang sebagai model pasien. Di sini diimplementasikan dengan memberikan pelayanan yang adil, rata, dan maksimal tanpa membedakan suku, agama, maupun ras. Lalu untuk praktik bela negaranya adalah bagaimana saya mengabdikan diri sesuai profesi saya, mengabdikan saya sesuai dengan diri saya sesuai dengan profesi, di mana selalu datang ke kantor dengan tepat waktu, menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktu, menolak gratifikasi, dan juga menjaga kesehatan sebagai bentuk saya mengabdikan diri dengan sepenuh jiwa raga. Lalu untuk sistem administrasi NKRI, praktik implementasinya adalah selalu mengerjakan pekerjaan sesuai SOP. Jadi, dalam hal melaksanakan tugas, itu selalu berdasarkan pada hukum yang ada. Dan setelah menyelesaikan tugas pun, mempertanggungjawabkannya dengan segala bentuk aturan yang sudah ada juga, seperti misalnya pembuatan laporan atau SPJ kegiatan. Sekian, terima